Di konten kali ini gue akan cerita soal sebuah talk show namanya 7x7, di mana ada 7 pewawancara favorit gue menanyakan 7 pertanyaan kepada gue tentang stand up comedy special gue yang ke-7, Komodo Menoy, dan kepindahan gue ke New York City. Hei, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Panji. Itu nyalek dulu, gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi. Mana ini, Syap? Begini coy. Firaun tuh merasa dirinya Tuhan. Zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat Natal untukmu juga. Avengers! Teng teng, teng teng, pim. Assalamualaikum. Burung apa tuh ya? Dengar nggak lo? Aneh juga bunyinya. Ya, kalau lu bertanya-tanya ngapain gue pakai jaket kulit di rumah, karena tadinya gue pakai kaos doang. Karena gue pikir udah spring nih. Suhunya juga gue cek 17 derajat Celcius. Wah, sejuk nih kata gue. Pas gue keluar ternyata dingin. Akhirnya gue balik lagi ke dalam pakai jaket kulit ini aja. Seperti yang tadi gue cerita, gue mau ngomongin soal talk show 7x7. 7x7 adalah sebuah konten yang udah ditunggu oleh banyak orang juga. Karena memang sebenarnya udah gue umumin waktu proses syuting itu, gue cerita di Instagram gue, sempat gue ceritain di .id weekly vlog gue juga. Dan karena orang-orang yang bertanya menarik, seru gitu, orang-orang pada pengen tahu tonton di mana, kapan rilisnya dan segala macemnya. Nah, sekali lagi gue kasih tahu, 7x7 itu adalah konten talk show direkam di Istora Senayan H-1, di saat kanan kiri sekeliling kami orang lagi pada kru lagi pada kerja, bersiap untuk acara tersebut. Sengaja dilakukan seperti itu untuk ngasih bener-bener gambaran gitu, suasana yang telanjang akan persiapan gitu. Gua rasa itu akan menambah mood dan feel dari talk show-nya, karena pembahasannya memang ngomongin soal Komodo Menoy, ngomongin soal abis show besar ini kemudian akan full di New York, sehingga jadi semakin pas gitu. Bener-bener orang ngeliat, gila nih, ini bener-bener dilakukan H-1 nih. Ada orang lagi ngetok-ketok, ada orang lagi ngelas, ada orang mondar-mandir, biar makin kuat gitu. Nah, 7 pewawancara favorit tersebut adalah, ini tidak sesuai urutan ya, tapi yang seingat gue aja. Helmi Yahya, Melanie Ricardo, Rayestu, Uus, Raditya Dika, Tike Priatnakusuma, Gofar Hilman. Masing-masing nanyain 7 pertanyaan. Dan nanti semuanya jadi satu tayangan panjang. Dan akan rilis di comika.id eksklusif pada tanggal 4 Mei 2023. Sekali lagi 4 Mei 2023. Berapa harganya, berapa durasinya, itu informasi yang akan gua tahan. Informasinya akan gue umumin di Instagram gue bersama juga dengan Instagramnya comika.id dan semua aset kami, di Twitter kami juga, di TikTok kami juga, dan di YouTube ini juga. Nah, gue mau cerita soal kenapa gue bikin talk show ini, kenapa gue milih 7 orang ini. Dan menjawab beberapa pertanyaan juga kenapa nggak ada nama-nama lain yang mereka perkirakan atau mereka pikir-pikir akan ada, ternyata nggak ada. Pertama-tama sebenarnya harusnya 7x7 ini diproduksi setelah Komodo Menoy. Jadi Komodo Menoy itu kan harusnya tahun 2020 bulan Desember. Dan habis itu gue pindah ke New Yorknya 2021 rencananya. Setelah semuanya selesai. Nah, 7x7 itu tadinya tuh mau di syuting setelah Komodo Menoy. Karena di Komodo Menoy tadinya gue nggak mau ngumumin bahwa gue akan pindah ke New York. Tapi karena pandemi, terus ada mesti mundur, terus show-nya akhirnya jadinya di Desember 2022, dan Januari 2022-nya gue udah cabut ke New York, sehingga orang udah tahu, akhirnya udah nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Jadi gue revisi dikit, gue rekam H-1, karena ya seperti yang tadi gue bilang, kayaknya justru akan memperkuat feel dan mood dari talk show-nya ketika
dilakukan di Istora yang masih kosong, mengingat bahwa satu hari setelahnya diisi sama 7.500 orang. Nah, acaranya sebenarnya panjang banget. Kalau nggak diedit jadi sebuah tayangan. Karena gue syutingnya seharian. Dimulai dari jam 8 sampai jam berapa tuh? Setiap orang punya waktu sejam untuk nanya. Jadi total sebenarnya ada 7 jam. Sebenarnya ada 7 jam. Dalam satu hari itu 7 jam gue jawab-jawabin pertanyaan orang sebenarnya. Tapi akhirnya, dan karena sebenarnya pertanyaannya banyak yang ngulang, akhirnya ya nggak perlu 7 jam juga. Ada yang nanya, kalau ada yang pertanyaan yang ngulang gimana? Nah, jadi gini, ngeditnya itu tidak per sequence gitu, nggak Melanie Ricardo, terus Helmi Yahya, terus Tike, nggak kayak gitu. Nyampur gitu. Karena, gue ambil contoh ya, misalnya ada yang nanya, kenapa lu pindah ke New York? Misalnya itu ditanyakan sama Tike Priatnakusuma. Lalu orang lain pada nanya nih, tapi gue pakai jawaban gue terhadap Gofar misalnya, karena jawaban terhadap Gofar tuh paling bagus dan paling lengkap. Tapi terus udah gitu ada anak pertanyaan dari pertanyaan yang sama, versinya Rais tuh yang bagus. Nah terus anak pertanyaan gue pakai punya Rais tuh. Terus gue ngelanjutin begitu terus, nanti obrolannya geser kepada gimana soal keluarga. Ada beberapa penanya yang juga nanya soal keluarga, tapi terus anak pertanyaan setiap penanya ini beda-beda juga. Sehingga nanti yang lu akan rasakan adalah sebuah obrolan ngalir panjang tentang perjuangan karir stand up gue, tentang gimana sampai ke Istora, persiapannya Istora. Perlu disadari, ini dilakukan H-1 ya, jadi nggak ada yang tahu bahwa soundnya berantakan besoknya, nggak ada yang tahu itu. Tapi obrolannya juga nyampe kepada soal pindah ke New York dan segala macamnya. Jadi obrolannya sebenarnya seru. Nanti akan gue rilis klipnya satu persatu. Seperti biasa ya, kayak digital download Komodo Menunya kan gue rilis klipnya. Nanti dari konten ini juga akan ada klip-klipnya yang akan gue rilis ke YouTube, gue ditungguin aja. Dan gue lagi berpikir apakah perlu tayangan utuhnya gue rilis untuk member. Tapi panjang banget sih. Nanti kita lihat sendiri ya. Tapi klipnya akan gue tayangin di YouTube, tungguin aja. Nah, 7 orang ini pertanyaannya mirip, tapi nggak mirip-mirip banget karena orangnya beda, sehingga sudut pandang terhadap pertanyaannya juga beda gitu. Sekarang gue mau ngomongin soal kenapa gue milih 7 orang ini. 7 orang ini tuh 7 orang yang spesial buat gue. 7 orang yang kalau wawancara tuh jatuhnya kayak ngobrol. 7 orang yang juga gue hormati sebagai seorang pewawancara, karena ya gue sering bilang sebagai seorang pewawancara, gue tuh suka merhatiin pewawancara lain. Nah terus gue pilih beberapa yang gue suka. Kayak Mas Helmi Yahya, gue pilih karena buat gue, di mata gue, Mr. Show Business adalah Helmi Yahya. Dia dijuluki sebagai the Quiz King. The Quiz King kalau nggak salah. Pokoknya rajanya kuis Indonesia kan. Karena semua acara kuis tuh pada zamannya, terutama 90-an, 2000-an awal tuh dari dia. Kayak acara Kuis Siapa Berani. Terus ada lagi Uang Kaget, dia pernah bikin, ada banyak banget. Tapi bukan cuma itu, gue tahu Mas Helmi Yahya tuh pertama kali sebenarnya justru dari dia jadi host NBA. Host NBA pertama yang gue tahu tentu adalah Mas Ari Sudarsono. Tapi Mas Helmi Yahya sama Reinhard Tawas terutama adalah kombinasi yang menarik banget menurut gue. Keren banget. Jadi gue mengagumi Mas Helmi Yahya. Dan gue seneng nontonin talk show-nya, gue pernah diundang juga di talk show-nya beliau, pertanyaan-pertanyaan menarik, dan juga terhormat sekali pernah disebut sebagai salah satu interviewer favoritnya Mas Helmi. Mas Helmi pernah bikin konten, inilah interviewer favorit saya, salah satunya adalah gue. Jadi gue mengundang beliau untuk mengisi 7x7, karena gue tahu pertanyaannya Mas Helmi pasti beda. Mas Helmi itu pernah bikin acara di Istora Senayan.
Dan di konten 7x7 dia bilang, dia bilang, nggak sembarang orang loh bisa bikin acara di Istora, kata dia. Ini tuh susah, gua aja bikin acara di sini rugi, kata dia. Jadi lu bisa bayangin pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari Mas Helmy itu tidak dimiliki sama orang lain. Dan itulah kenapa Mas Helmy gua ajak untuk terlibat. Bahkan Mas Helmy punya pertanyaan yang agak di luar dari tentang gua ke New York dan tentang Komodo Monoy. Cukup menarik, nanti lu dengerin sendiri. Tapi itu alasan kenapa Mas Helmy. Bukan cuma gue suka wawancaranya beliau atau cara beliau mewawancara, stylenya beda, tapi juga identitas beliau menjadikan pertanyaan-pertanyaannya beda sama yang lain. Terus ada Raditya Dika. Raditya Dika ini untuk alasan yang jelas, karena dia juga komika seperti gue. Dan Radit ini yang sebenarnya lebih tahu duluan soal gue pindah ke New York dibandingin orang lain. Dibanding banyak komika lain, karena gue rahasiain kan. Nah, Radit gue kasih tahu, terus kami ngobrol panjang lebar, terus dia pernah cerita juga soal cita-cita hidupnya dia, soal rencananya dia pensiun dan segala macamnya. Dan dibandingin banyak orang, emang gue paling deket sama Radit. Dan gue yakin Radit akan punya perspektif pertanyaan yang beda juga gitu. Dibandingin banyak orang lain. Bukan hanya karena dia adalah komika juga seperti gue, tapi karena level karirnya sebagai seorang komika juga sama atau mungkin lebih tinggi daripada gue. Ya nggak ya? Tapi intinya gue ngerasa gue relate, Radit bisa relate sama gue sebagaimana gue bisa relate sama Radit, karena secara karir posisinya kami mirip di stand up comedy gitu ya. Dan karena kami dekat, pertanyaannya juga jadi beda gitu dibandingin orang lain. Terus ada Melanie Ricardo. Melanie Ricardo ini di antara begitu banyak perempuan di dunia hiburan, Melanie Ricardo ini yang salah satu yang paling lama berteman sama gue. Terus kami berdua tahu perjuangan masing-masing. Dia tahu perjuangan gue tahu perjuangan dia. Kami sama-sama pernah nge-host di O Channel dulu, zaman dulu. Pertama kali gue belajar nge-host TV itu sebenarnya O Channel. Benar-benar belajar memandu talk show. Itu adalah di O Channel bersama dengan Melanie Ricardo, kami yang isi acara. Terus, dan gue juga tahu persis perjuangannya Melanie seperti apa. Gue ingat keresahan Melanie Ricardo yang bilang bahwa dia ngerasa dunia industri TV itu nggak punya tempat untuk dia karena dia nggak ngerasa cukup cantik untuk masuk TV. Dia pernah dibilang tampangnya tampang radio. Ingat banget gue. Dan gue ingat bagaimana Melanie menggunakan skillnya dan kecantikannya sebenarnya. Karena cantik kan relatif ya. Orang bilang Melanie Ricardo nggak cantik, tapi John Legend pernah narik dia ke atas panggung loh. Waktu John Legend di Indonesia, dia ditarik ke atas panggung. Karena dianggap paling cantik dibandingin sama yang lainnya. Tapi menurut gue, di luar kecantikannya, Melanie Ricardo menggunakan kemampuannya yang mengagumkan untuk kemudian memaksa industri TV untuk menerima dia. Dimulai dia waktu itu, kalau nggak salah yang pertama kali big break-nya dia itu adalah waktu dia jadi kayak reporter lapangan untuk Liga Sepak Bola Indonesia gitu. Terus dia sampai masuk locker gitu-gitu. Jadi abis itu dia dapat peluang sampai akhirnya dia punya late night sendiri. Kalau masih ingat, Melanie Ricardo itu punya talk show sendiri. Gue pernah diundang jadi bintang tamu di talk show-nya dia. Dan waktu dia punya kanal YouTube, gue juga sejumlah kali diundang, dan obrolan dengan Melanie Ricardo selalu menyenangkan. Dan atas dasar itu, karena gue suka banget diwawancara sama Melanie, dan Melanie juga kenal gue dari satu fase dalam hidup gue, akhirnya gue ajak dia untuk undang gue, dan pertanyaan juga bagus-bagus. Gue punya dari 5 ada 2 perempuan, dan gue pengen ada penanya perempuan karena perspektifnya pasti beda dengan yang laki-laki. Bagus pertanyaan Melanie. Terus ada Rayestu. Nah, Rayestu ini mungkin yang paling tidak dikenal sama orang. Bahkan Reyes sendiri bingung kenapa dia dipilih. Terus gue bilang karena gue paling gak terkenal dibandingkan sama yang lain. Terus gue bilang karena lu dipilih bukan karena, atau orang yang dipilih itu bukan karena terkenal, tapi karena mereka ini adalah
pewawancara favorit gue. Dan Ray, untuk yang nggak tahu, lu mesti dengerin podcast Asumsi Bersuara. Ada di Spotify. Asumsi Bersuara adalah salah satu siniar terbaik yang ada di Indonesia, terutama kalau lu pengen tahu banyak soal Indonesia, soal kasus-kasus yang ada di Indonesia, soal masalah yang ada di Indonesia, dan juga peluang yang Indonesia punya. Rangkaian narasumber yang ada di talk show-nya dia mengagumkan sekali. Dan sebagai orang yang suka nanya, pertanyaannya dia juga bagus. Emang orangnya pinter sih. Emang Ray-nya pinter. Tapi Ray juga bukan pinter segalanya. Sehingga pertanyaan-pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan yang mewakili kita semua. Gue pernah cerita sama Ray kalau gue suka dengerin siniar dia sambil nyuci piring. Kalau di New York sini sambil nyuci baju. Dan karena gue suka dengan pertanyaannya dia, gue penasaran dalam situasi seperti ini, di 7x7, kira-kira pertanyaan apa yang mau dia lempar kepada gue. And he didn't disappoint. Pertanyaannya bagus sekali, gue suka. Bahkan salah satu pertanyaan paling menarik yang gue terima adalah pertanyaannya Ray sebenarnya. Nanti lu lihat sendiri aja. Terus, Helmi Yahya, Melanie Ricardo, Raditya Dika, Rayestu, Uus. Di antara semuanya, Uus ini satu-satunya yang udah pernah ke New York nyamperin gue. Sebelum Kamu Udah Menuhi Istora, dia udah pernah ke New York nyamperin gue. Sehingga dia adalah satu-satunya yang pernah ngeliat rumah gue. Dia pernah ngeliat rumah gue. Dia juga ngeliat kehidupan gue seperti apa karena dia waktu itu ikut open mic sama gue. Dan Uus juga penanya yang mengagumkan. Gue selalu kagum betapa filosofisnya Uus terkadang. Tapi gue juga meyakini Uus akan ngelempar pertanyaan yang nggak sama dengan 6 orang lainnya. Pasti ada curveball-nya. Dan Uus bener-bener dah. Gue rasa nanti di konten 7x7 ini, warnanya Uus nih warna yang paling beda. Uus yang akan ngasih jeda gitu ya. Dari pertanyaan serius, pertanyaan tentang Istora, pertanyaan tentang New York. Tiba-tiba Uus akan ngasih jeda. Dan jedanya tuh menyenangkan sekali. Pertanyaan Uus tidak seperti pertanyaan orang lain. Dan bagus. Keren lah, lu mesti ngecek tuh pertanyaan Uus. Jadi selain karena gue suka diwawancaranya, dia juga satu-satunya orang yang udah ngelihat kehidupan gue seperti apa. Dan gue tahu ketika Uus ditaruh di antara 7 orang, Uus akan ngasih pertanyaan yang paling beda dan benar paling beda sendiri. Yang keenam adalah Gofar Hilman. Gofar Hilman juga adalah pewawancara favorit gue. Dia tuh kalau wawancara sama orang tuh bisa 2 jam, bisa 3 jam, rada-rada kayak Joe Rogan dia. Dan wawancaranya itu kayak ngobrol aja. Emang bener-bener kayak orang ngobrol. Dan waktu gue pernah ngisi ngobrak, yang akhirnya gak jadi tayang karena waktu itu terkendala sama kasus yang sempat menimpa Gofar. Yang sudah diklarifikasi sama Gofar juga dan sudah diklarifikasi sama perempuan yang tadinya menuduh Gofar ya. Tapi terus si Gofar ini waktu itu pernah cerita sama gue bahwa gue sih emang gak pernah memperlakukan itu sebagai wawancara, dia bilang. Emang gue pengen ngobrol aja. Jadi udah akhirnya jadilah sebuah obrolan yang panjang. Dan juga karena kehidupannya yang berbeda, Gofar punya sudut pandang yang berbeda karena pengalaman hidupnya juga beda. Akhirnya buntutnya pertanyaannya juga beda. Dan sekali lagi, walaupun ada beberapa pertanyaan yang sama, tapi pertanyaan dari Gofar itu nggak bener-bener mirip sama yang lain. Karena manusianya memang beda. Kalau lu jejerin 7 orang itu, 7 orang ini tuh kayak manusia yang beda sama sekali. Coba, Helmi Yahya, Melanie Ricardo, Raditya Dika, Rayestu, terus Uus, Gofar, itu beda semua. Termasuk yang ke-7, Tike Priatnakusuma. Tike Priatnakusuma mungkin banyak dikenal sebagai bagian dari padanan Ronald Tike. Mungkin ingat di Tike Extravaganza, Tike Aktor, ada banyak filmnya dia juga. Tapi Tike adalah partner siaran pertama dalam karir siaran radio gue. Tahun 2001 gue siaran di Hard Rock FM Bandung. Partner siaran morning show gue yang pertama adalah Tike Priatnakusuma. Kalau partner siaran gue yang pertama adalah Yogi
teman gue ada talk show namanya Guys Talk, namanya Yogi. Kemudian ada Marsal juga. Tapi untuk talk show pagi, partner siaran gue tuh Tike. Sebelum akhirnya ganti-ganti ke yang lain. Nah, dulu waktu gue siaran sama Tike, gue tuh ternyata pernah ngomong, dan yang ngingetin ini juga Tike, gue pernah ngomong bahwa gue akan tinggal di New York suatu hari nanti. Nah, jadi bukan cuman karena gue tahu ketika gue duduk sama Tike akan ngobrol sebagaimana seorang teman ngobrol, teman lama ngobrol. Tapi gue juga tahu Tike ini adalah saksi-saksi pertama orang yang denger dari mulut gue sendiri bahwa gue akan pindah ke New York. Walaupun saat itu gue nggak tahu gue akan pindah ke New York, gimana caranya sebagai apa. Dan juga karena Tike ada di beat Komodo Menoi, di beat yang tidak aman yang gue rilis ke member doang tuh. Yang soal dosa terbesar gue dalam hidup, itu tuh Tike ada di situ. Jadi rasanya pas juga untuk ngundang Tike di dalam talk show tersebut. Dan di antara semua orang, cuman Tike yang sampai nangis-nangis. Emang orangnya gampang nangis sih dia itu. Cuman Tike doang yang sampai nangis. Tapi akhirnya jadi obrolan yang sangat menyenangkan bersama dengan Tike. Nah itulah 7 pewawancara yang akan gue rilis juga klipnya dikit-dikit ke YouTube gue sebelum akhirnya rilis tanggal 4 Mei 2023 eksklusif di comika.id. Sekedar informasi, 2 Mei-nya Abdur Arsyad rilis Pahlawan Penuh Tanda Jasa di comika.id juga. Itu juga keren banget itu. Direkam di Teater Besar Jakarta, satu pertunjukan yang Abdur bahas adalah soal pendidikan di Indonesia. Keren banget, salah satu yang keren banget. Easily top 5. Kalau gue pikir-pikir, mungkin bisa jadi top 3 favorit gue. Easily my favorite, top 5 of Indonesian stand-up comedy special. Keren banget itu. Jadi tanggal 2 Mei-nya Abdur, tanggal 4 Mei-nya gue rilis 7x7. Nah, sebenarnya ada banyak banget pewawancara yang pengen gue undang. Tapi kendalanya adalah ya antara gue cuman punya slot 7, karena emang cuma 7x7 kan, itu aja kan panjang banget jatuhnya. Antara punya slot 7 atau nggak memungkinkan secara jadwal. Contohnya salah satu nama pertama yang gue niatkan adalah Soleh Solihun. Lu tahu, gue suka banget sama Soleh. Soleh adalah jurnalis tulen mendarah daging kalau menurut gue. Sayangnya pas Soleh gue hubungin nggak bisa karena Soleh pada hari H jadi bagian dari acaranya HH Corp. Jadi kalau lu inget hari Minggunya gue bikin Komodo Menoi, hari Sabtunya HH Corp ada acara di Bali. Jadi waktu itu Solehnya nggak bisa. Terus Dedi juga sebenarnya adalah salah satu pewawancara favorit gue, tapi seperti yang gue sering banget umumin, gue tuh nggak enak banget sama Dedi karena gue mintain tolong mulu. Nggak enak banget gue. Lu pernah nggak sih minta tolong sama orang tapi sering gitu? Nggak enak, beneran lo. Mungkin lu ngerasa nggak ada masalah karena nggak masalah, emang kenapa gitu? Ya karena lu mungkin nggak punya hati kali. Tapi kalau gue tuh nggak enak, minta tolong mulu. Abis itu Dedinya nggak pernah minta tolong balik sama gue, pernah tapi jarang gitu. Jadi gue lebih banyak berhutang budi sama Dedi ketimbang Dedi berhutang budi sama gue, sehingga gue walaupun semua narasumber ini gue bayar dengan harga normal mereka. Dan yang berarti Dedi juga akan gue bayar dengan harga normalnya. Yang artinya mungkin lebih ke bisnis. Tapi tetap aja gak enak minta tolong mulu gitu. Karena kan sedikit banyak sosoknya kan ngasih pengaruh terhadap laku atau enggaknya tayangan ini. Dan memang sosoknya itu fee atas sosoknya juga dibayarkan. Tapi gak enak gitu. Guenya gak enak. Akhirnya Dedi gak gue libatkan. Terus gue ada 2 jurnalis perempuan favorit gue. Itu adalah Nana, Najwa Shihab, dan Rosyana Silalahi. Dua-duanya jago nanya, tapi style nanyanya beda banget menurut gue. Dan sebenarnya pengen banget gue, cuman dua-duanya nggak bisa. Yang satu lagi di luar negeri, yang satu lagi di Surabaya kalau gue nggak salah, luar kota gitu. Tapi dua-duanya juga favorit gue. Terus gue masih punya banyak pewawancara favorit yang sebenarnya mau gue undang ya, kayak
Pras kalau nanya bagus, Mamat juga kalau nanya bagus. Terus Mamat Al-Katiri. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ada banyak konten-konten talk show yang kalau gue perhatiin. Bahkan saking seringnya gue memperhatiin talk show, gue setiap kali ngeliat Marlo juga bagus banget kalau lagi nanya. Cuman gue nggak kenal sih sama Marlo. Jadi kadang-kadang gue tuh kalau ngeliat ada video YouTube isinya 2 atau 3 orang ngobrol, gue tonton tuh walau sebentar. Hanya untuk ngeliat yang nanya justru. Yang nanya seperti apa. Ada banyak, lo akan kaget siapa-siapa aja yang gue tonton dan siapa aja yang gue suka. Bahkan laki, perempuan, tua, muda gue tonton semuanya. Dan ada banyak yang gue lihat, bagus-bagus lagi nih. Pertanyaan-pertanyaannya bagus gitu. Jadi, cuman sayangnya tempatnya cuma 7, slotnya cuma 7, jadi ya nggak bisa dapat ruang gitu untuk bisa gua undang di acara 7x7. Bagaimanapun 7x7 jadi tayangan yang sangat-sangat menyenangkan dan gua rasa ya lengkap banget untuk menjawab pertanyaan banyak orang tentang Komodo Menuai, tentang karir stand up gue, tentang kenapa di New York dan segala macamnya. Itu pun masih ada banyak banget aspek yang nggak kebahas di situ, yang gue bahas di buku Pecahkan New York City, Pecahkan NYC, yang seperti gue pernah bilang dia akan buka PO di tanggal 27 April apa kalau gue nggak salah. 27 April, lupa gue. Buka pre-order itu, tapi itu lebih banyak soal kehidupan gue di New York City dan gimana caranya gue bisa berkarir di sini dan gimana caranya lu bisa ikutan pindah ke sini. Tapi untuk yang lainnya, itu lengkap sekali. Tayangan yang sangat-sangat menyenangkan. Sekali lagi, 4 Mei 2023, eksklusif di comika.id. Harganya, kalau jamnya sih biasanya jam 1 siang. Harganya berapa, dan durasinya berapa, tunggu aja informasinya. Lengkapnya. Akan gue umumin. Waktu itu, sempat ada yang nanya, kenapa bayar untuk nonton orang ngobrol doang? Nggak juga sebenarnya. Kalau mau nonton yang ngobrol doang sih kan ada banyak yang gratis, tapi itu bukan 7x7. Dan 7x7 pun kan ada gratisnya juga, seperti biasa di YouTube gue. Tapi, seperti yang tadi gue bilang, semuanya itu gue bayar. 7 orang itu gue bayar dengan harga publish rate mereka gitu, harga mereka yang sebenarnya. Nggak ada diskon, nggak ada apa, nggak gue mintain diskon, nggak apa-apa. Gue pengen mengapresiasi mereka dengan harga yang sebenarnya. Bahkan gue bilang sama mereka, ini tuh bakal jadi tayangan yang akan gue jual. Jadi pertimbangkan harga lu. Kalau memang mesti naikin dari harga yang benar. Jadi plus ada orang yang produksi juga kan, kamera dan segala macam itu kan mesti dibayar. Jadi tungguin aja harganya berapa dan moga-moga ketika ini tayang jadi sesuatu yang menyenangkan untuk lu. Dan, oh ya, hampir gue lupa. Rencananya akan ada bundling dengan dokumenternya atau bundling dengan Komodo Menuainya. Jadi ditungguin aja. Sekali lagi, 4 Mei 2023, eksklusif di comika.id. Ditungguin aja ya. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk yang udah beli digital download Komodo Menuai. Nah, untuk yang nonton di Jakarta, gue mau ingin sekali lagi, untuk yang nonton di Jakarta, baik nonton secara langsung atau nonton di live streaming lewat app Comika Event, lu tuh gue kirimin email kode promo 50.000 potongan untuk beli digital download karena harganya 300.000 kan. Dengan kode promonya lu dapat diskon 50%, 50.000 sehingga bayarnya hanya 250.000. Cek email lu, cek spam box, cek junk mail ya. Terima kasih banyak dan ditunggu klip 7x7 gue rilis di potongan-potongannya di YouTube gue. Thank you, bye bye. Panji Pragiwaksono. Kawan-kawan seks bebas semuanya. Ini dia. Mau yang hijab, mau yang enggak setuju ternyata. Pansan mungkin lu berdebu gue lihat. Jauh. Ya kenapa ketawa lu anjing lu.
Kenapa ketawa lo? Dia berkemeja kacamata ini biasanya kalau ditutup terus suka melakukan pelecehan seksual. Iya enggak? Suka gitu kan? Gua tanya nama lu, nama cowoknya siapa? Gua tebak. Dia satpam sekolah lu ya? Prabowo. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.